Bentar ya. Tidak bisa ini. Zoom atau URL penanda layar kamera. Baik. Nanti silakan dicek pada masing-masing ini ya, masing-masing filenya. Baik, kita mulai saja dengan mana ini ya, 21 karakter bertauhid ya. Mana playnya ini? Di sana ada kata makna tauhid, artinya tidak hanya sekedar memberikan ketentraman batin dan menyelamatkan manusia. Tapi kelihatan ya di sana ya. Bentar ya, saya share ya, saya simpan dulu sebagai biasanya bisa ini. Di mana? Baik. Nanti dilihat aja sendiri ya. Saya akan coba share pada Anda sekalian, nanti saya tampilkan di YouTube insyaallah. Baik. Ini siapa ini? Renggana ya, Renggana MPI ya. Iya Pak, Renggana dari MPI sore. Baik, saya lanjut ya. Mana tauhid itu tidak sekedar memberikan ketentraman batin dan menyelamatkan manusia dari kesesatan serta kemusyrikan, tapi juga berpengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Oke, jadi tauhid ini disandingkan dengan akhlak perilaku ya. Ada 4 poin yang kemarin ditekankan di dalam ketauhidan itu. Yang pertama adalah hati, yang kedua pikiran, yang ketiga tutur, dan yang keempat tindakan. Jadi 4 hal yang berkaitan dengan perilaku itu: hati, pikiran, tutur kata, dan tindakan berupa perilaku dan sikap. Sehingga tidak hanya berfungsi sebagai akidah saja, tapi juga berfungsi sebagai falsafah hidup. Nah, di situ tauhid itu ada keyakinan berupa keimanan, ada ilmu berupa syariat, dan falsafah hidup sebagai ihsan gitu ya, nilai yang terkandung dalam ketauhidan. Kalau di dalam Quran dan Sunnah kita dilihat surat Al-Bayyinah ayat 5, mereka tidak disuruh supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Mukhlisin di sini menjadi memurnikan ketaatan. Kemudian juga disebutkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga dalam surat Syu'ara, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian surat Al-Anbiya dan Az-Zariyat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, dari 3 hal tersebut, memurnikan ketaatan, kemudian menyembah hanya kepada Allah, dan meyakini asma dan sifat Allah, maka menjadilah manusia yang bertauhid. Karena semuanya berpangkal atau bersumber dari
Allah. Nah, di kampus bertauhid ini adalah materi-materi yang akan kita kembangkan kemudian. Jadi apapun itu materi Anda tentang pendidikan kampus bertauhid, maka hasilnya nanti akan Anda munculkan seperti ini. Ada ada wisdom atau kebijaksanaan atau kearifan lokal, kearifan nasional, kearifan global atau dunia, dan kearifan spiritual. Kalau kearifan lokal karena kita di Jawa Barat, maka cager, bager, pinter, bener, singer. Nanti kita bahas satu persatu ya. National wisdom, nasionalitas, integritas, loyalitas, respeksitas, dan kapasitas. Kemudian global wisdom atau mendunia, awareness, accountability, participatory, creativity, dan adversity. Dan yang terakhir adalah spiritual wisdom yang berasal dari sifat Rasul, sidik amanah, fatonah tablik, dan istiqomah. Bertakwa ini sekarang tidak dapat dimunculkan, tapi bertakwa itu maksudnya akhlakul karimah. Ketika Anda memiliki 20 sifat yang masing-masing 5 ya, 5 kali 4 20, bertambah menjadi 1 yaitu akhlakul karimah atau bertakwa, maka Anda menjadi orang yang bertauhid dengan 21 karakter. Nah, itu 21 karakter itu dari 5 kali 4 ditambah 1. Oke, lanjut. Kemudian aplikasinya terhadap 5 pancadharma, pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat, ketauhidan, profesional, dan penelitian. Kemudian lebih jauh saya masuk ke area karakter ya. Di sini Anda lihat ada dimensi cager, indikatornya memiliki pola hidup sehat, mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan gizi, mampu mengendalikan stres. Nah, inilah cager. Orang yang cager pasti akan menjaga itu semua. Pola hidup sehat itu olahraga yang teratur, kemudian tidur pada waktunya. Jadi nggak tidur terus dan nggak maksa juga, nggak begadang terus gitu. Ada waktunya tidur, ada waktunya bekerja. Pola makan yang sesuai dengan kebutuhan gizi itu artinya nggak makan sembarangan. Boleh Anda makan seblak, tapi nggak selalunya seblak. Boleh Anda makan bakso, tapi nggak selalunya bakso. Itu makanan-makanan yang sebetulnya ada gizinya, tapi memberikan efek samping ya. Apalagi yang sekarang zaman mecin, ya serba mecin, MSG, itu dikurangi. Teman-teman dari TPG mungkin tahu itu. Dan yang terakhir adalah dalam dimensi cager inilah mampu mengendalikan stres. Cager. Kemudian bager, mudah membantu orang lain sedang mengalami kesulitan. Itu bager ya, baik artinya ya. Dalam bahasa Arabnya soleh, dalam bahasa Inggrisnya pious, P-I-O-U-S, pious, ya, orang baik. Kemudian patuh pada aturan meski sedang tidak diawasi. Nah, itu orang yang taat hukum. Dan sikap menghormati pada orang tua, guru, bahkan pada teman. Kemudian benar itu adalah sesuai dengan aturan, itu aja kira-kira ya. Ini banyak indikatornya. Ketika Anda sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan apa yang diharapkan, maka Anda menjadi orang yang benar. Itu benar. Kemudian pintar menghasilkan menguasai ilmu, mampu menganalisis, mampu menarik kesimpulan. Jadi ada teorinya, kemudian bisa menyambung-nyambungkannya, menganalisisnya, mana kelebihannya, mana kekurangannya, mana yang tepat dilaksanakan, mana yang tidak tepat dilaksanakan. Nah, itu disebut dengan analisis. Dan pintar juga mampu menarik kesimpulan. Artinya tidak sembarangan untuk berprediksi, bertendensius untuk mengatakan ini adalah begini, itu adalah begitu, menyangka-nyangka ya, nggak bisa. Harus dari kesimpulan yang berdasar kepada analisis dan ilmu pengetahuan. Singer itu artinya gesit, berhati-hati tapinya dalam melakukan apapun ya agar tidak menyinggung orang lain. Mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar, memberikan penghargaan pada siapapun baik dengan perkataan maupun perbuatan, menerima kritikan guna untuk membangun kualitas diri. Inilah 5 dimensi dari karakter budaya lokal. Selanjutnya budaya nasional ya, ada namanya nasionalitas. Ini bisa dibaca sendiri. Kita semua pasti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, rela berkorban, berbahasa Indonesia, cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan sebagainya. Itu kita pelajari dalam ilmu Pancasila ya. Kemudian integritas artinya memiliki jiwa loyalitas yang baik, bertanggung jawab, kemudian
bisa mengambil kesimpulan yang baik-baik saja di saat orang lain sedang berpandangan salah gitu. Membudayakan tepat waktu, jujur, rendah hati, disiplin, bertindak seperti diawasi, itu ihsan juga tuh kan. Kemudian dapat dipercaya, orang lain memberikan amanah, kita bisa melaksanakannya, itu sebuah integritas. Adapun loyalitas itu artinya indikator-indikatornya adalah memberikan kontribusi terhadap tempat kita di mana bertempat tinggal, di masyarakat, di kos-kosan, di rumah, di keluarga, bahkan di kampus kita bisa memberikan kontribusi itu dengan loyal, patuh taat pada peraturan dan pimpinan. Ya, ada yang patuh terhadap peraturan aja tapi tidak taat pada pimpinan. Ada yang taat pimpinan baik tapi tidak taat pada peraturan. Ini peraturan dan pimpinan harus sejalan. Mendukung sepenuhnya program lembaga, menjaga nama baik lembaga. Di mana kita bertempat tinggal, nah disitulah lembaganya, baik kampus, universitas maupun di organisasi yang kita terlibat di dalamnya. Kemudian respeksitas itu hormat, dan kapasitas adalah kemampuan diri. Itu nanti bisa dibaca semuanya ya, karakter internasional, karakter Rasulullah, dan selanjutnya. Udah Pak. Nah ini adalah yang menjadi pusaka kita, atau warisan yang kita terima dari Kangjeng Rasul, yaitu taraktu fikum amrani lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya maka niscaya kalian akan selamat selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ada buku 21 karakter bertauhid, nanti bisa kan dicari, bila nggak punya uang minta ke saya kasih soft copy-nya. Kira-kira itu teman-teman. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau itu mah kan semuanya teori ya, bisa dibaca deh kalau teori mah ya. Teori masih dibaca, cuman yang susah itu prakteknya. Makanya saya kasih tugas masing-masing kelompok membuat judul yang ada permasalahannya. Saya belum kasih contohnya, nanti contohnya saya kasih bagaimana membuat makalah agar nanti bisa kita unggah kepada jurnal nasional. Syukur-syukur jurnal internasional kalau bisa berbahasa Inggris. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini hanya sekedar pendahuluan saja ya. Silakan Anda baca dari materi yang saya share di grup, dan mudah-mudahan bisa membuka cakrawala apa itu 21 karakter bertauhid. Tapi dipahami betul, jika Anda sudah paham, kita tinggal melaksanakannya. Banyak orang yang paham tapi tidak melaksanakan. Banyak yang orang sudah melaksanakan tanpa harus memahami itu, tapi dia tidak berasas, artinya dia mengamalkan sesuatu yang tidak punya landasannya gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Regita, Ade Radar, ketemu lagi nih Ade Radar. Hari ini Aisyah, Agung F, Ainun, Nadia Sekar, Dia Mumtaza, Fatmawati, Ainun Fadila, Dewi Rosma, Akil, Ihsan Maulana. Ada yang bertanya silakan. Muhammad Syahdan, Irma, Irna apa Irma? Irna ya? Irna Pak. Iya. Arif Firmansyah, Akil Septiana, kemudian Siti Laura Nurul Hanifa, panjang amat namanya, Abdul Aziz Andre, Naufal Saputra, Siti Nur Syaida Rahma, TPG, Eli, TPG, Firda Fozia, Nova Nur Hijriana, Muhammad Isnisani Andandika, Adnan Dika, Ihsan Maulana, Caira, Khaira, ada Safira di sini. Safira kok gambarnya kayak gitu, Pir? Masih SMP. Siti Agustina, Niken, Ani, Salsabila, banyak ya. Maaf saya nggak baca semuanya ya. Akram Zulfikar, udah panjang rambutnya Akramnya. Ferdi, Alia Willy. Alia Willy apa hubungannya sama Nikita Willy?
Jenny Pianti, Asyafina Nurul. Oke, baik. Kebetulan saya lagi ada di masjid, Masjid Baitul Hamdi ya. Mana nih? Oke. Kira-kira inilah masjid kita. Kelihatan ya? Saya lagi ada di berkhutbah sendirian di podium nih, mimbar. Silakan jika ada yang mau bertanya, boleh. Kalau tidak ada, kita selesaikan saja sampai di sini. Hemat kuota, ya kan? Betul nggak? Kita diskusi aja di grup kalau ada pertanyaan, jadi lebih enak, lebih interaktif. Bertanya Pak, tapi tidak terkait dalam materi Pak. Boleh. Ini Pak, kan saya itu kan sebenarnya semester udah di kelas pagi Pak sebenarnya Pak. Udah apa? Saya itu semester pagi Pak, kelas pagi maksudnya Kelas Pak. pagi, mata kuliah pendidikan kampus bertauhid. Terus? Ya Pak, kan saya bentrok sama perkuliahan di IPB Pak. Oh, lagi kuliah juga di IPB? Ya Pak, saya ngambil program kewirausahaan semester di IPB Pak. Bagus. Terus? Untuk hari ini saya Pak ya, izin Pak, ntar suratnya menyusul Pak ya. Nggak usah pakai surat, pokoknya mah ada namanya di LMS, ngikuti dengan baik, hadir terus, menjawab tugas, menjawab soal ujian, ngikutin tugas, insya Allah Pak. nilainya. Itu aja sih. Ya. Di LMS-nya belum ada Pak, Akram tuh. Akram di TPG atau dari PIP? TIP Pak saya Pak. Oh, TIP, ilmu pangan ya. Coba nanti diminta sama Kang Randy. Kang Randy tolong nanti saya perbaiki lah waktunya. Kasih tahu ke saya kalau Kang Randy sudah mengenroll sama belum dienroll nih. Kalau yang VPG insya Allah sudah, MPI, PBA, PGSD insya Allah sudah. Ya. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak ya. Oke, nggak ada masalah. Kalau masalah surat-suratan mah itu masalah formalitas saja. Yang lain yang bertanya? Ya Pak, nanti yang untuk TPG ya Pak, kalau udah di-enroll juga nanti info lagi ke Bapak gitu Pak. Nggak usah, otomatis saya akan dikasih tahu. Yang belum bisa isi absen. Saya kan sering buka LMS. Oh, ini udah masuk. Nanti saya perbaiki waktunya, nanti saya infokan, silakan absennya diisi. Nah, gitu. Oke Bapak. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah yaqul haq wa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.